Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus kemudian sholawat wassalam kepada Nabi yang telah sampai saat ini kita diberikan nafas panjang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang nanti kita memerlukan syafaatnya di akhirat kelak. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Beta Falil Akbar. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kegiatan ataupun aktivitas kita sehari-hari menjadi nilai ibadah. Kebetulan hari ini telah hadir di samping saya yaitu Gus Muhammad Nur Fauzi sebagai guru kita, sebagai pemberi petuah ataupun ilmu-ilmu tentang agama. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat Mas. Jenengan sehat? Alhamdulillah. Gus, ini gimana Gus ya? Yang dimaksud dengan menjadikan aktivitas kita sehari-hari bernilai ibadah itu yang seperti apa Gus? Dan aktivitasnya itu apa aja? Oh iya. Mangga Gus. Nggih. Seperti ini. Jadi kita itu pengennya ketika hidup di dunia kan maksimal beribadah. Iya. Pengennya itu maksimal. Maka untuk mencapai ke sana itu harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, terkadang kita menganggap hal-hal yang mungkin yang menurut kita biasa itu ternyata itu bisa benar ibadah. Contoh umpamanya, kita mulai tidur. Nah, jadi tidur itu bisa bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Ketika kita tidur itu diniati untuk ibadah. Contoh ketika malam hari mau tidur. Maka mau tidur itu niati litaqawi. Untuk menguatkan badan supaya kita itu ketika subuh bangunnya semangat, fresh pikiran. Atau ketika bangun malam. Maka tidurnya bernilai ibadah. Jadi mamin ayatihi mana mukum billaili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu diantaranya ada di tidur, gitu. Kalau orang hanya tidak mengetahui ilmunya, tidur dianggap biasa saja, tidak ada niatan, nah, gitu. Ya gini, maksudnya gini, ada mungkin sebagian orang yang tidak bisa maknai, di mana tidur itu bernilai ibadah. Caranya bagaimana? Niati untuk menguatkan diri supaya kuat beribadah, gitu. Jadi bukan yang dimaksud doa itu ya ibadah juga, tapi yang lebih ditekankan di sini niatnya. Oh berarti niat dan doa itu berbeda? Beda. Oh. Kalau doa itu kita minta kepada Allah. Nah, ada tujuan dari kita. Kalau niat itu kalau bahasa Arabnya di kitab-kitab itu al-qasdu bahasanya itu. Menyengaja. Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Jadi saya mau melakukan ini itu tujuannya apa? Motivasinya apa gitu. Contoh tidur. Kalau orang hanya tidur, ya saya habis kerja capek, pokoknya tidur sak kenanya wes entah madhep ke sana, madhep kemana terserah wes, itu berarti niatnya hanya seperti itu saja. Tapi kalau umpamanya saya tidur, bismillah ya Allah, kula niat tilem nikain, kersane benjing tangi subuh kuwiat, kula saged tahajud, kula saged ibadah maksimal, fresh. Kalau kula mboten tilem, engke kula akhirnya subuh ngantuk, akhirnya kula kan ibadah mboten saged maksimal kan ngoten. Itu namanya seperti itu niat. Jadi niat itu sangat penting sekali dalam ibadah itu. Nah, niat itu memang di banyak mayoritas ibadah itu niat itu bahkan menjadi rukun, gitu. Nah, makanya apapun itu tadi contohnya tidur, sekarang makan, makan umpamanya. Itu ada hadis tertentu, hadis riwayat Muslim yang mengatakan di situ itu Kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyaqulal akla au yashraba ayyakulal akla fayahmadahu 'alaiha au yashraba syurba fayahmadahu 'alaiha. Jadi di situ itu ada hadis mengatakan sungguh Gusti Allah itu sangat ridho. Ini bahasanya bukan hanya ridho tapi sangat ridho, dalam taukid bahasanya di nahwu itu. Sangat ridho kepada siapa? Kepada orang-orang yang makan, setelah makan satu suap alhamdulillah. Setelah minum satu tegukan, alhamdulillah. Bismillah, minum dulu. Dicoba bisa dipraktekkan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu seperti itu ketika di hati kita betul-betul menancapkan pemahaman bahwasanya yang kasih saya air ini Allah. Coba ketika saya tidak dikasih air oleh Allah, Allah tiba-tiba tidak menurunkan hujan, ledeng, sedoyok mati umpamanya wis. Iya. 2-3 hari saja, kuat enggak kita hidup? Tidak kuat. Nah, maka kita harus mengatakan ini betul luar biasa. Tidak hanya itu, di belahan dunia lain pun itu banyak orang-orang yang kurang air itu. Dan kita saat ini takdirkan bisa minum, bisa menyambung hidup. Maka itu Allah sangat ridho. Jadi selama ini kan kita gini, saya itu kalau diridhoi Allah ya harus naik haji dulu, ya harus umroh dulu ya kalau punya uang kan gitu. Saya harus puasa setiap hari, saya harus sholat sekian rakaat supaya saya ibadah maksimal, terus Allah ridho. Tidak hanya seperti itu, makan sekalipun itu bisa Allah buat ridho kepada kita. Bahkan Allah itu mensifati dirinya itu alladzi at'amahu min ju'. Allah itu bagaimana? Allah itu yang memberikan makanan. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, Islam itu bagaimana Kanjeng Nabi? It'amu to'am. Islam itu ya makan-makan. Makanya kalau orang Jawa itu sudah tepat adatnya orang Jawa makan. Selain juga lesan itu juga ibadah gitu. Nah, jadi ketika kita makan, minum, itu jangan sampai lupa kita memuji Allah. Bahwa kita saat ini masih tersambung kehidupan kita, saat ini kita masih menghirup udara segar di dunia, itu sebabnya adalah makan dan minum. Gitu. Kita bisa beribadah sholat, kita bisa beribadah aktivitas-aktivitas lain, seharian kerja dan seterusnya, itu sebab kita makan dan minum gitu. Maka sarana ini harus kita hormati. Makan minum ini kan sarana, wasilah. Wasilah kita menyambung hidup dan di situ hidup itu ada nilai ibadah. Maka harus kita syukuri, alhamdulillah. Fayahmadahu alaiha. Alhamdulillah gitu kan. Kalau gini Gus, Ya. mungkin ini ada kontroversi ya Gus ya. Ketika seseorang gini, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya kan tergantung dari niat. Ya. Contohnya lagi ya Ya. kan. Ketika seseorang tidak makan, Hmm. apakah cukup kenyang dengan niat tadi Gus? Ini kontroversi sebetulnya. Ya. Karena apa? Ketika seseorang mengatakan innamal a'malu binniyat ya kan. Berarti segala sesuatunya tergantung niat ya kan. Ya. Apakah ketika seseorang tidak mampu makan, dia cukup berpuasa, apakah itu menjadi pahala? Gitu. Ya Kanjeng Nabi itu sering seperti itu. Kadang tanya kepada istri beliau, bagaimana hari ini ada makanan? Tidak ada. Ya sudah kalau gitu saya puasa. Jadi andai kata seperti itu bisa bernilai ibadah. Maksudnya gini, segala sesuatu itu memang harus dilandasi dengan niat. Terutama beribadah, terutama kegiatan-kegiatan yang di situ. Walaupun kegiatan yang mubah. Seperti itu tadi, kalau dalam hukum fikih namanya tidur, makan itu kan sebetulnya kan perkara-perkara mubah. Ya. Mubah itu enggak diganjar. Mau makan silakan, mau tidur silakan, mau minum silakan, mau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau diniati, ditancapkan niat itu bernilai ibadah gitu. Nah, nanti bagaimana kalau umpamanya seperti itu? Semua ibadah itu pada dasarnya itu harus ada niat. Walaupun gini, itu ada ulama yang mengatakan, Syekh Sulaiman diantaranya, itu beliau mengatakan ada sebagian ibadah seperti umpamanya ya, ibadah-ibadah di situ itu bahwasanya niat masuk Islam itu sudah menjadi bagian dari niat. Itu ada seperti itu. Jadi umpamanya gini, saya melakukan di situ itu sedekah. Ya. Tidak usah diniati karena Allah, itu sudah berpahala. Pokoknya sedekah, maksudnya niatnya gini, bukan riak ya. Kalau riak itu nanti dosa dia. Maksudnya niatnya mutlak. Ya tidak niat karena Allah atau niat tidak niat pamer. Pokok mutlak, niat itu mutlak. Bahasanya niatnya mutlak. Itu berpahala. Bagaimana kok berpahala? Dia masuk Islam itu sudah menjadi niat. Itu pendapatnya beliau seperti itu. Karena orang di sana kan banyak yang tidak Islam gitu kan. Akhirnya sedekahnya percuma. Akhirnya kemudian bakti sosialnya tidak ada pahala dan seterusnya. Jadi ketika dia masuk Islam itu sudah bernilai niat menurut beliau. Nah, perkara-perkara seperti itu. Kalau seseorang itu beribadah, kemudian niatnya diperbanyak, itu akan menambah pahalanya tambah banyak gitu. Jadi pahalanya itu berlipat ganda. Antara orang yang kemudian berpuasa, puasanya itu niat untuk mengekang hawa nafsu saja,
kemudian pahalanya untuk ittiba Kanjeng Nabi, ngikut Kanjeng Nabi, dan niat-niat yang lainnya itu berbeda yang dengan hanya orang pokok puasa nawitu sama godin dan hanya itu saja, itu berbeda. Jadi makanya gini Mas, jadi ada kitab itu yang menerangkan tentang niat-niat. Ya. Namanya Kitabun Niat, karangan dari Habib Sa'ad. Itu di situ itu niatnya makan ini, niatnya minum ini, niatnya tidur ini. Niatnya minum teh, terus minum jus itu ada sendiri itu. Di antaranya ya, kalau minum jus, saya minum jus ini supaya badan saya segar. Jus itu kan enak. Saya niati supaya saya itu bisa merasakan kenikmatan yang ada di surga nanti. Setelah itu saya bisa merasakan seperti itu, akan akhirnya bernilai ibadah. Saya bisa bersyukur. Nah, di situ. Caranya di situ nanti. Baik Gus, kita Ya. lanjutkan kembali nanti setelah yang pariwara mau lewat ini. Silakan. Baik pemirsa, jumpa lagi di acara Qalbun Salim NTV. Ternyata sangat rumit ketika kita tidak memahami ilmunya. Bagaimana kegiatan sehari-hari kita ataupun aktivitas kita menjadi nilai ibadah. Saat ini ya kan, kita akan lanjutkan pembahasannya. Dan seperti apa? Baik Gus, silakan dilanjutkan Gus. Alhamdulillah. Ini gini, ada aktivitas yang sangat sehari-hari banget. Contohnya kerja. Ya. Kerja itu pertama ya, yang namanya kerja itu mesti setiap orang kan kerja kan setiap hari gitu kan, dan itu untuk menyukupi nafkah keluarga. Nah, kaitannya dengan bekerja itu Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadisnya, innallaha yuhibbul muhtarif. Allah itu mencintai orang yang pekerja keras. Jadi kata-kata mencintai itu sungguh luar biasa. Kata-kata mencintai itu banyak di Al-Quran, di hadis. Itu maknanya itu sangat luar biasa. Orang yang mencintai luar biasa. Contoh gini saja, orang tua kepada anak. Itu pasti orang tua kan cinta kepada anak. Itu orang tua itu banting tulang, kerja, sana sini. Itu katanya gimana? Untuk membondoni anak saya sekolah. Betul. Ini untuk anak saya supaya besok enak. Ini saya buat rumah demi anak saya. Jadi semuanya demi anak. Itu orang tua tidak pernah kerentek di hatinya. Kalau saya nanti bakti sama anak, terus memberikan hak anak semuanya. Kalau saya mencintai anak, nanti saya tua akan di rumah. Tidak ada. Murni karena cinta. Cinta itu tidak ada tendensi apapun, orientasi apapun tidak ada. Pokok cinta. Apalagi orang tua yang punya anak kecil gitu kan ya. Yeah. Ada orang tua yang punya anak kecil itu di tengah malam gitu nangis. Wah yang ngantuk-ngantuk ini kok. Wah yang ngantuk-ngantuk ketika capek. Anaknya nangis, kemudian apa sikapnya orang tua? Orang tua tidak pernah ngeluh. Orang tua ngeluh, anak saya ini nangis saja, anak saya ini masa malam-malam gini tidur buang air di kasur, enggak. Tapi orang tua tetap alhamdulillah anak saya bisa alhamdulillah anak saya masih bisa buang air. Itu masih alhamdulillah. Enggak ada orang tua itu bilang ngomongnya seperti itu supaya nanti ketika tua enggak, saya di rumah enggak ada seperti itu. Jadi itu bukti cinta. Bahwa cinta, kata cinta itu luar biasa maknanya. Ketika Allah mencintai hambanya, kembali dengan hadis ini tadi, itu maknanya Allah itu sungguh luar biasa perhatiannya. Perhatiannya, kasih sayangnya sungguh luar biasa. Makanya kepada siapa Allah cinta? Kepada seorang yang giat bekerja. Pekerja keras. Makanya ketika pagi hari itu kalau kita ditakdir kerja yang syukur. Gitu. Dan ada tata caranya supaya kerja itu dinilai ibadah. Di antaranya ya niat, gitu. Niat supaya kerja ini betul-betul dinilai karena Allah. Kemudian juga kerja itu juga caranya bagaimana? Kerja yang halal gitu. Diniati lagi supaya nanti itu ada namanya kitabun niat atau kitab kaifatakunu ghaniyan. Di situ ada niat kerja. Bagaimana niat supaya kerja itu berpahala? Di situ ada beberapa niat sampai 12-13 niat. Tapi kita ringkas saja bagaimana saya niat kerja nih ya Allah. Kula niat memenuhi nafkah keluarga saya, istri anak saya. Supaya saya tidak minta-minta. Bayangkan kalau saya minta-minta. Saya akhirnya akan tidak fokus ibadah. Betul. Nah gitu. Jadi saya mencari uang, saya mencari nafkah. Ini sarana saya untuk ibadah. Itu sudah Allah itu cinta kepada orang seperti itu. Itu ibadah yang bernilai besar itu. Jadi kerja itu niat ibadah juga dijaga.
kerjanya jangan sampai yang melanggar syariat gitu. Oke Gus, ketika aktivitas menjadi untuk menjadi nilai ibadah, ya kan? Ibadah ini terbagi menjadi berapa? Ya. Gus? Ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah wiru mahdoh. Ibadah mahdoh itu murni karena Allah. Seperti Contohnya? umpamanya sholat. Sholat. Ibadah wiru mahdoh, bakti sosial, membantu orang lain. Nah, gitu. Lagi nih, jadi kalau seumpamanya ya, kalau ibadah sholat, itu harus ada niat. Jadi ada ibadah-ibadah yang memang di situ itu harus ada niat. Dan niatnya itu diatur, kalau seperti itu kan diatur dalam fikih. Contoh umpamanya sholat ya, sholat wajib. Ya, sholat wajib dengan sholat sunnah itu sudah beda, niatnya itu beda. Yang ada yang sholat wajib itu ada yang niatnya wajib, ada yang niatnya sunnah. Kalau wajib ini ditinggal ya tidak sah sholatnya. Tapi kalau yang sunnah, umpamanya mengerjakan yang sunnah, ya berarti ya dapat pahala sunnah. Kalau ditinggal tidak apa-apa. Contoh yang wajib ya, gini niat. Jadi makanya kenapa kok kita begitu detail membahas niat ini? Kadang gini, ada beberapa orang itu kadang ya, tidak apa-apa, wes saya sholat saja, tidak sesuai dengan fikih, tidak apa-apa. Yang penting niatnya, itu juga keliru. Gitu. Ada orang itu yang fanatik niat, ketika sampai salah maknai syariat bagaimana itu sampai salah. Wes ya saya yang penting hatinya sholat walaupun jasadnya tidak sholat, ya keliru juga itu. Nah, ya ada aturan-aturan di agama. Itu kembali ke tadi itu. Seperti ya sedikit saya kupas mengenai niatnya sholat itu tadi. Jadi di sholat itu seperti sholat wajib ya. Monggo. Sholat wajib. Yang wajib itu ada yang pertama qasdu fi'liha. Qasdu fi'liha itu nawaitu. Nawaitu itu saya niat. Menyengaja kan. Jadi nawaitu itu dalam sholat fardu itu wajib. Duhur, asar, subuh seterusnya. Wajib. Nawaitu. Saya niat. 1. 2. Takyin. Ya. Takyin itu menentukan. Bahasa Indonesia menentukan. Contoh duhur, asar itu. Terus qasdul fardiyah. Subuh, isya itu. Dan itu ditambahi fardu. Jadi ditambahi fardu. Jadi usolli fardu duhri. Itu saja itu sudah sah sholatnya. Itu. Kalau ditambahi arba rakaatin, mustaqbilal kiblat itu hukumnya sunnah. Adaan itu sunnah. Lillahi ta'ala sunnah itu. Jadi andai kata niatnya singkat, usolli fardu duhri, selesai guys. Setelah itu sambil takbir itu sudah selesai. Kalau niatnya sholat sunnah malah lebih singkat lagi. Tidak usah menyebutkan, tadi kan ada qasdul fardiyah, menyebutkan kefarduannya. Ini tidak usah. Contoh sholat duha. Usolid duha, sudah sah. Ada usolinya, ada duhanya. Takyin menyebutkan duhanya gitu. Ya. Berikutnya Gus, yang ghairu Mahdoh. Ya. Apa aja contohnya Gus? Contohnya menolong orang lainnya. Jadi nyoroh orang lain, orang yang lagi kesusahan, kita bantu. Terus orang yang lagi sedih galau kita hibur. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum kepada orang lain, kita ketemu, kita salaman, kita senyum. Itu bagian dari ibadah itu. Shadaqah, dinilai shadaqah. Jadi jangan dikira kemudian kita itu keseharian aktivitas sosial kita bertetangga, terus kita itu di situ ada ibadah semua kan, judulnya kita semua bagaimana kita supaya keseharian ini itu bernilai ibadah semua. Itu kan kembalinya gini Mas. Jadi kenapa kok kita mengambil tema ini itu penting sekali karena di antara mungkin Mas barangkali bertanya-tanya di antaranya tujuan kita diciptakan di dunia ini kan gitu ya Mas ya. Itu tujuan Allah menciptakan kita itu hanya untuk ibadah. Itu di surat Az-Zariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah Allah. Liya'budun itu hanya untuk menyembah Allah. Itu ulama tafsir lain ada yang maknai illa liya'rifun, supaya mengenal Allah. Jadi gambarannya supaya enak gini Mas, memahami. Kita diciptakan oleh Allah di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyembah. Cuma itu. Jadi wes
recall saya kasih hidup 60 tahun di dunia, digunakan untuk apa waktu 60 tahun ini? Digunakan untuk beribadah. Kan gitu kan ya. Digunakan untuk beribadah. Itu seperti HP itu Mas. Jadi HP itu, fungsi utama HP apa? Kamera, telepon, permainan, apa Mas? Fungsi utama HP. Telepon ya kan? Itu bisa terindikasi, bisa kita lihat bahwasanya fungsi utama HP itu adalah untuk telepon ketika digunakan main game, enak main game. Ada telepon masuk, game diselat. Iya kan? Diabaikan sudah game. Lihat YouTube, ada telepon masuk. Maka telepon yang disautkan, yang diutamakan, itu fungsi utama HP. Kita di dunia, itu fungsi utama kita, tujuan utama diciptakan kita itu adalah untuk beribadah. Jadi ketika ada HP, ya, kemudian ada digunakan untuk YouTuber, ada telepon masuk, tidak kena, berarti HP-nya error, perlu diservis. Oh, ada orang enak-enakan aktivitas, ada panggilan ibadah, tidak langsung disaut panggilannya, berarti orangnya perlu diservis karena tidak sesuai dengan tujuan penciptaan gitu. Terus kemudian ilaliyah rifun itu tadi ya mengenal. Orang ibadah itu butuh ilmu gitu. Jadi maka harus punya ilmu. Tidak cukup orang hanya penting saya itu ibadah, ada ilmunya. Nah, jadi harus dilandasi dengan ilmu. Gitu. Oke guys, gini, ketika seseorang sholat, Ya. ini mungkin terjadi pada diri saya pribadi. Ya. Ketika saya sholat, tapi tidak merubah diri dan perilaku saya, itu kenapa Gus? Di Al-Quran itu ada ayat gini, inna sholata tanhanil fasya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, gitu kan ya. Itu gini, sebetulnya itu sudah sangat cukup mewakili betapa orang yang sholat itu, hakikat sholat ini tapi ya, bukan hanya sholat menurut persepsi kita pribadi, tapi betul-betul sholat menurut syariat, menurut Kanjeng Nabi gitu. Itu betul-betul mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan itu sebetulnya tidak ada itu. Jadi sebetulnya gini, contoh itu ya, itu kalau seperti itu harus muhasabah, introspeksi. Sudahkah sebetulnya sholat saya itu sesuai dengan, katakan sholat itu kan harus menggunakan ilmu fikih, harus tahu syarat rukunnya. Wong syarat rukunnya kadang tidak ngaji, kadang juga ngaji tapi tidur, akhirnya tidak paham. Akhirnya sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti kualifikasinya dia tidak masuk kepada yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ini tadi. Contoh mudahnya gini Mas, contoh ya biasanya ada kan, kalau kualifikasi itu biasanya, kalau orang itu mau bisa masuk ke perguruan tinggi favorit ini, itu syaratnya harus lulus S1, minimal IP-nya harus 3 ke atas, harus hafal Quran minimal 5 juz, harus dia itu punya track record yang baik, harus ini dan itu. Itu satu kualifikasi tidak terpenuhi, kan akhirnya dia tidak bisa masuk. Sholat seperti itu, sudah ada syarat rukunnya, tapi dia tidak dipakai syarat rukunnya. Kan gitu. Dia tidak, pokoknya sewajarnya, sholat menurut dia, tidak menurut syariat. Akhirnya sholatnya itu cara kualifikasi, syarat-syarat yang tidak masuk, yang tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau umpamanya ada orang yang sholat, kemudian sholatnya masih belum bisa mengubah perbuatan keji dan mungkar, perlu muhasabah. Baik Gus, baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya setelah pariwara yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tema tentang aktivitas sehari-hari kita untuk menjadi nilai ibadah. Dan aktivitas apa aja yang bisa menjadi nilai ibadah, kita lanjutkan pembahasannya. Gimana Gus? Ya.
Seperti gini, jadi yang perlu kita pahami bukan kemudian kita batasi aktivitas kelima kita, kemudian akhirnya aktivitas kita itu tidak bernilai ibadah. Karena ya itu tadi kan saya sering sampaikan, biasanya kita hidup di dunia ini kan terbatas. Ya. Waktu hanya 60 tahun gitu. Gini Mas, kalkulasinya gini, saya itu sering dinasihati kiai-kiai gitu, akhirnya ya bisa masuk terus menjadi manajemen waktu yang baik. Itu ya hidup 60 tahun. Kalau 24 jam kita tidur satu hari 8 jam, itu kan berarti sepertiga sudah hilang kan. 8 jam, 16 jam. Ya kan? Setelah itu 24 jam. Kalau kita ya hidupnya di dunia, katakan 60 tahun. Itu 20 tahun tidur saja. Tidurnya saja 20 tahun. Jadi 20 tahun itu semuanya digunakan untuk tidur. Bayangkan, tinggal 40 tahun. 40 tahun diambil masa kanak-kanak 15 tahun. Masa belum balik, bahkan sekitar segitu. Tinggal 25 tahun. Ini ditinggal ngobrol ngalor ngidul dan karena akhirnya waktu kita kan habis. Sedangkan nanti kita perjalanan di akhirat itu perjalanannya yang lama. Kalau kita tidak ibadah kan iman-iman, aktivitas kita ibadah hanya nunggu ke masjid. Ibadah kita katakan hanya nunggu umroh. Ibadah kita hanya nunggu ngaji. Padahal di setiap hari, setiap yang kita lakukan itu mesti ada di situ, itu bernilai ibadah kalau kita tahu ilmunya gitu. Jadi waktu yang itu tadi supaya efektif gitu. 60 tahun itu bagaimana supaya betul-betul efektif gitu. Nah, karena itu tadi ya. Jadi sudah di antaranya umpamanya Mas ya, teman-teman yang di studio umpamanya ya. Itu terus apakah saya ngedit, saya ngerekam itu bernilai ibadah yang sangat besar. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi teman-teman di studio bawahnya ngerekam, kemudian di-share, ditampilkan, ditayangkan, itu akhirnya orang lain dapat ilmu. Dapat ilmu, orang lain digunakan untuk ibadah, kan dapat pahala karena menunjukkan kebaikan itu tadi. Gitu. Kita dapat tulisan bagus ya, di HP kan, di HP dapat tulisan bagus, ceramah bagus, kita share jadikan status. Kita share di media sosial kita. Terus ada orang lain yang tergugah dengan share-sharean kita. Itu bernilai ibadah. Jadi menggunakan HP itu jangan hanya gunakan saja. Jadi harus efektif kita menggunakan HP. Karena di HP itu sangat banyak sekali kalau kita itu bisa maksimal menggunakannya. Kalau tahu menggunakannya itu bisa bernilai ibadah. Jadi yang kita share di WA itu usahakan orang-orang yang bagus, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu kita share. Ilmunya kita serap, kita baca, yang kita follow, yang kita subscribe itu yang bagus-bagus, yang bisa kita itu semangat ibadah, semangat berbuat baik gitu. Jadi HP itu fungsinya banyak. Ketika ambil HP, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kula niat pados ilmu dengan HP ini. Akhirnya lewat status baca, dapat ilmu. Nah, akhirnya kan seperti itu bernilai ibadah semua. Nah, jadi semuanya aktivitas sehari-hari itu bisa bernilai ibadah. Olahraga, contoh namanya olahraga. Itu ditulis itu di saat itu di kitab niat itu, di kitab beliau niku ditulis supaya olahraga bernilai ibadah bagaimana. Olahraga itu niatannya saya Allah bulan niki olahraga supaya badan saya sehat. Bayangkan kalau badan saya sakit kan saya akhirnya tidak bisa sholat sunnah. Biasanya saya sholat sunnah tidak bisa akhirnya sekarang karena saya sakit, tidak kuat berdiri, tidak kuat ini dan itu. Tapi ketika saya sehat, saya semangat ibadah. Jadi supaya kuat beribadah dengan olahraga itu tadi. Supaya bayangkan kalau saya nanti umurnya sudah 40 tahun ke atas, saya jarang olahraga, akhirnya saya sakit. Nah, seperti itu. Jadi olahraga diniati ibadah. Gitu. Buka HP bisa ibadah kalau niatnya seperti itu sesuai dengan konsep syariat. Kemudian juga lihat YouTube ibadah. Kalau yang dilihat yang bisa motivasi kita semangat ibadah. Kok semuanya sudah aktivitas sehari-hari semuanya bisa bernilai ibadah. Gini Gus, saya mau nanya. Beberapa saya pernah mendengar bahwa ketika usia orang masuk ke 40 tahun, seharusnya kan 40 tahun itu adalah kencang-kencangnya beribadah, karena mendekati usia Nabi aja 65 tahun nih kan. Nah, ketika 40 tahun ya kan, usia orang termasuk saya nih. Saya 40 tahun nih kan. Ketika saya sekarang usia 40 tahun, tapi ketika saya ibadah, saya belum bisa berubah dan dalam ibadah saya itu tidak tenang. Ada triknya, Gus.
seperti apa supaya mendapatkan ketenangan dalam ibadah? Oh iya. Ada di Al-Qur'an itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya saya itu tenang dalam hidup saya? Cuma satu jawabannya. Ingat kepada Allah. Kuncinya hati tidak tenang, gelisah apa? Tidak ingat kepada Allah gitu, balikannya berarti. Maksudnya ingat itu gini, ada orang itu kan sholat hanya formalitas belaka. Pokoknya saya sholat, gugur kewajiban, aktivitas sehari-hari seperti itu, katakan namanya. Pokoknya gitu, akhirnya di sholatnya itu sudah sholat saja tidak ingat kepada Allah. Maksudnya gini, ketika Allahu Akbar, ingatnya ke pasar, ingatnya ke pekerjaan, apa kan berarti tidak ingat, kan gitu. Tidak ingat kepada Allah. Padahal Allah itu sering membuat konstitusi-konstitusi atau cara-cara ibadah itu yang di situ itu membuat kita ingat, tapi kita kadang tidak peka. Contoh sholat ya, sholat. Allahu Akbar. Di setiap perpindahan rukun itu ada Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tujuannya apa? Supaya kita itu ketika mulai berpikir, ketika kita sholat, mau berpikir, mau pindah, berdiri, mau rukuk, Allahu Akbar. Sudah masalah-masalah kamu itu lebih besar Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mau sujud, Allahu Akbar. Mau kepikiran ini dan itu, sudah ada aturan lagi yang mengatakan Allahu Akbar lagi. Allah Maha Besar dari yang kamu pikirkan itu semua sudah Allahu Akbar. Jadi sholat itu juga seperti itu supaya manusia itu ingat. Tapi justru manusianya kadang tidak ingat saja. Masih tidak ingat saja gitu kan. Itu yang aneh. Jadi kadang kita ketika aktivitas sehari-hari itu kita jarang ingat Allah. Ketika ditimpa sakit kadang tidak ingat. Pokok kuncinya ingat kepada Allah. Jadi salah orang yang mengatakan orang tenang hidup itu harus kaya. Saya harus nanti saya program kerja ini, saya harus naik pangkat ini dan itu. Saya harus punya uang sekian supaya saya bisa menafkahi keluarga ini. Jadi dia mengatakan ketenangan itu di harta. Salah itu. Jadi ketenangan itu bukan di harta. Banyak orang di luar sana yang banyak hartanya tapi hidupnya tidak tenang ya banyak. Karena dia tidak ingat Allah. Dan saya menemukan banyak orang di desa itu, walaupun dia katakan hidupnya sederhana, uangnya biasa-biasa saja, bahasanya kadang kanker atau kering. Itu tapi hidupnya tetap tenang. Tak mesti bisa guyon sama tetangga, sama anak-anaknya keluarga. Walaupun tapi banyak di luar sana yang hartanya bertumpuk, bermiliar, bertriliun bahkan, tapi masih tidak tenang. Nah, itu sebabnya kenapa? Tidak ingat kepada Allah. Jadi harus ingat kepada Allah. Orang yang wirid itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah berwirid, tapi kadang dia tidak ingat kepada Allah. Ya zikir tapi tidak ingat. Hatinya kemana-mana. Tenang itu bagaimana? Ingat kepada Allah, kuncinya di hati. Walaupun jasadnya diam, tapi hatinya kemana-mana tidak ingat kepada Allah. Kadang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang hakikat disembah kecuali Allah. Itu kadang dia itu masih mikirnya macam-macam. Berarti belum ingat kepada Allah. Itu. Jadi di pekerjaannya ingat Allah. Ketika ada kita tertimpa musibah, itu langsung kita, ya Allah, mungkin ini saya jenengan menguji saya. Sabar itu berarti ingat Allah. Hanya kepada itu. Kadang itu kita itu perlulah sesekali gitu. Ketika kita merenung, ya Allah, alhamdulillah masih saat ini kita masih diberikan usia, berarti saya masih diberikan waktu untuk memperbaiki ibadah saya. Itu namanya ingat Allah. Jadi ingat Allah itu selalu berpikir seperti itu. Dimanapun selalu ingat Allah. Jadi tidak harus ibadah-ibadah yang formal seperti sholat atau seperti ketika kita di Mekah. Tidak seperti itu. Semuanya itu kita ingat Allah. Jadi kita bisa tenang. Lah, kenapa kok orang ibadah itu dia tidak bisa tenang? Karena kuncinya dia tidak ingat Allah. Sholatnya hanya casingnya saja, hanya jasadnya saja, hatinya kemana-mana, gitu. Hatinya tidak sholat, jasadnya memang rukuk, sujud, tapi hatinya tidak rukuk, tidak sujud, gitu. Itu yang membuat tidak tenang, gitu. Oke. Baik Gus, Ya. Mungkin pembahasan kita akan lanjutkan berikutnya. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai aktivitas yang bernilai ibadah setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nasional Televisi.
Baik pemirsa, jumpa lagi dengan saya di acara Kolbun Salim NTV. Kita akan melanjutkan pembahasan kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari yang bisa menjadi nilai ibadah dengan Gus Muhammad Nur Fauzi. Baik Gus, ada nggak Gus kegiatan yang haram ya kan, tapi bisa bernilai ibadah? Contohnya ketika kita mencuri, ya kan? Ketika kita mencuri sesuatu itu kan haram, ya kan? Dosa, ya kan? Tapi kita niatkan untuk membagi kepada fakir miskin atau orang tidak mampu, itu hukumnya seperti apa, Gus? Oh ya. Niat itu hanya bisa include, hanya bisa masuk ya, di perkara-perkara yang mubah, sunnah, wajib. Oh, okay. Ya. Nggak bisa niat itu perkara haram diniati baik, nggak bisa. Karena ibaratnya ya, air minum ini kan putih bersih, ya kan? Dicampuri, jangankan 1 tetes air kotoran, kencing, tetes saja. Mau nggak minum? Kan nggak mau. Walaupun 1 tetes, jangankan ngomongkan 1 gelas juga, 1 tetes saja. Jadi nggak bisa orang yang saya mau mencuri, di sana itu orangnya, wah pelit banget itu. Mau saya curi, saya kasihkan fakir miskin, saya kasihkan anak yatim umpamanya. Nggak bisa. Jadi niat seperti itu tidak bisa. Nah, maka yang perkara-perkara seperti itu harus yang diniati perkara mubah. Seperti umpamanya makan, minum, tidur gitu kan. Terus juga perkara-perkara sunnah. Nah, puasa sunnah, sedekah, atau sholat wajib gitu. Itu baru bisa. Jadi seperti itu. Nah, jadi niat itu betapa pentingnya niatnya Mas ya. Jadi sampai ada di hadis itu, niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Gitu. Itu maksudnya bagaimana? Betapa niat itu sungguh luar biasa. Sehingga di situ mengatakan niatnya saja itu lebih baik dari pekerjaannya. Contoh namanya ya, di situ sedekah. Saya mau niat sedekah ke anak yatim. Ternyata mau sedekah dong niatnya hilang. Uangnya hilang. Gitu kan. Ya, dia dapat pahala walaupun tidak sempat sedekah. Oh, tetap dapat pahala. Oh, dapat pahala. Karena dari niat tadi. Dari niat itu tadi. Contoh umpamanya ya, di malam hari, dia mau bangun tahajud. Ya, dia mau bangun tahajud. Mau bangun tahajud, sudah pasang alarm, sudah pesen sama bapak ibu. Itu namanya niat. Niat itu kemauan kuat. Tidak cukup hanya mengatakan di hatinya hanya kerentek biasa. Itu namanya khotir, itu bukan niat. Ya, hanya lintasan hati saja. Umpamanya nanti malam saya mau tahajud lah. Ternyata seperti itu saja, tidak ada usaha pasang alarm, tidak ada usaha mau manggil ibu bapak untuk bangunkan, tidak ada usaha. Itu berarti tidak niat itu namanya. Hanya gertik hati saja. Hanya keretek saja bahasanya itu. Kalau niat itu ada usaha untuk mewujudkan. Kok masih belum terwujud, ternyata sudah pasang alarm, sudah pesen ke orang tua, masih belum bangun, itu sudah dinilai tahajud. Sudah berpahala karena sudah niat. Itu diantaranya ulama lain yang memaknai niatul mukmin khairun min amalih itu. Coba bayangkan. Orang Islam itu walaupun ibadahnya 60 tahun, hidupnya 60 tahun, nanti di akhirat orang-orang mukmin yang soleh beribadah itu, nanti kan masuk surga kan selamanya. Bukan 60 tahun, bukan disamakan dengan dia hidup itu, tapi selamanya. Sebabnya kenapa? Andai kata dia hidup selamanya, dia akan beribadah kepada Allah selamanya. Sebab apa? Niatnya. Nah, itu terus Imam Suyuti seperti itu. Jadi sebabnya niat. Orang kafir, dia walaupun hidup di dunia hanya 60 tahun, tapi masuk neraka selamanya. Kenapa? Karena niatnya walaupun saya hidup selamanya, saya tidak akan menyembah Allah. Niat, jadi situ niat. Betapa niat itu sungguh luar biasa. Makanya ulama-ulama kita itu mengajarkan kalau di pagi hari itu niat yang banyak. Nanti kalau tidak sampai terwujud, itu sudah berpahala. Contoh makanya pagi hari ya. Pagi hari, ya Allah,
Saya mau pagi ini saya mau bekerja mencari nafkah. Kan kerja cari nafkah niatnya baik kan ibadah. Ya Allah, nanti saya kalau umpamanya di jalan ada orang kecelakaan, ada orang kena musibah, saya tolong. Kalau ada batu di pinggir jalan, saya singkirkan. Kalau ada orang kesusahan, saya hibur. Kalau saya ini, jadi niatnya banyak. Saya niat mau baca Quran. Saya niat hari ini mau sedekah. Saya niat hari ini mau bakti sosial. Saya niat, banyak niatnya. Siap. Kok ternyata niat itu tidak terwujud, itu sudah berpahala. Ternyata bekerja di situ ternyata tidak ada orang yang kena musibah kecelakaan. Kita sudah niat berpahala, mau niat nolong orang lain. Tidak ada bebatuan di jalan. Kita sudah dapat pahala niat. Jadi pagi hari itu niatnya itu yang banyak. Kalau kita tidak banyak niat-niat yang bagus banyak seperti itu ada ulama yang mengatakan ya itu disuruh niat global. Global Niat itu umum. global, Ya, umum. ya Allah, kula niat niki, ya, niat hari ini menjalin hari ini sebagaimana niatnya ulama. Sebagaimana atus niate Syekhona Khalil Bangkalan. Kula menjalin hari ini sebagaimana niatnya Kiai Hamid, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kula niat niki sebagaimana niatnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Jadi niat secara keseluruhan. Makanya di redaksi-redaksi tawasulan sebelum tawasulan itu ya, kama nawa ahluna biniyati qiraati ratibul haddad kama nawa ahluna wa masyayikh. Nah, ini seperti itu. Jadi saya niat sebagaimana kama nawa syekhuna sebagaimana niat guru-guru saya disebutkan ini niatnya. Itu niat secara global, itu berpahala juga. Jadi nasihatnya intinya setiap kita melakukan aktivitas apa saja jangan lupa pasang niat. Jangan lupa pasang supaya waktu kita tidak sia-sia. Mau jalan kemana saja pasang niat. Kendaraan mau naik kendaraan itu ada niatnya. Saya bisa bersepeda ini saya mau menghadiri majelis kebaikan. Saya mau ittiba Rasul. Nah, jadi seperti itu Mas. Ya. Baik Gus. Kita tarik kesimpulannya seperti apa Gus? Dari pembahasan segmen 1, 2, dan 3 ini kesimpulannya menurut Gus Nur Fauzi seperti apa? Ya. Kesimpulannya karena hidup kita di dunia itu sangat singkat ya. Dan kita di dunia ini tujuan diciptakannya hanya untuk beribadah atau hanya untuk mengenal Allah. Maka kita harus betul-betul efektif menggunakan waktu yang hanya sedikit ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah cari ilmu sebanyak mungkin sehingga ketika kita mau menjalankan aktivitas sehari-hari ini dilandasi ilmu semua. Jadi diilmoni lah bahasa wong Jawa. Kalau ibadah itu diilmoni. Kalau aktivitas itu diilmoni supaya bernilai ibadah. Ya. Jadi kualitasnya supaya tidak ibadah kita tidak hanya mementingkan kuantitas tapi kualitasnya. Nah, kalau kuantitas itu ya penting. Tapi lebih penting daripada itu adalah kualitas. Jadi al-ihsan fil ibadah khairun minat taksir. Jadi ada ulama itu mengatakan kita itu memperbaiki kualitas ibadah kita itu lebih bagus daripada hanya memperbanyak kuantitas. Contoh ya, sholat 2 rakaat dengan khusyuk, betul-betul khusyuk, itu mengalahkan sholat yang banyak rakaat tapi tidak khusyuk, ingat kemana-mana dan seterusnya. Jadi yang perlu kita kembangkan adalah kualitas ibadah kita. Bagaimana ibadah kita tambah khusyuk, tambah hadir hati, tambah sesuai dengan syariat. Nah, dan aktivitas sehari-hari kita semua 24 jam, tidak hanya ibadah-ibadah mahdoh, tapi ibadah semuanya 24 jam ini dengan ibadah. Seperti itu. Baik Gus, terima kasih atas ilmu-ilmunya serta nasihat-nasihatnya. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Besok kita jumpa lagi di lain waktu. Baik pemirsa, akhirnya waktu juga yang memisahkan kami, ya kan? Memisahkan saya dan pemirsa NTV. Baik pemirsa, jangan pernah tinggalkan acara ini yaitu Kolbun Salim. Saksikan Kolbun Salim setiap hari dari jam 5 sampai jam 6 sore. Akhir kala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.